Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Standard Chartered menghadapi gugatan hukum senilai 2,7 miliar dolar Amerika dari likuidator, maksud kami kasus Sovereign Wealth Fund Malaysia 1MDB. Ya, likuidator menuduh bank tersebut terlibat dalam pencucian uang 1MDB. Standard Chartered PLC menghadapi gugatan hukum senilai 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 43,75 triliun rupiah dari likuidator yang menuduh bank tersebut terlibat dalam pencucian uang miliaran dolar yang disalahgunakan dari Sovereign Wealth Fund Malaysia yang bermasalah 1MDB. Mengutip Reuters, likuidator dari perusahaan jasa keuangan Kroll yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura mengatakan mereka berusaha meminta pertanggungjawaban Standard Chartered atas perannya yang diduga memungkinkan penipuan dilakukan terhadap 1MDB. 3 perusahaan yang dilikuidasi terkait dengan 1MDB mengatakan Standard Chartered mengizinkan lebih dari 100 transfer antar bank antara tahun 2009 dan 2013 yang membantu menyembunyikan aliran dana yang dicuri. Likuidator juga mengatakan mereka juga menuduh Standard Chartered memilih untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya yang jelas terkait dengan transfer dana yang mengakibatkan kerugian. Menurut gugatan ini, transfer tersebut menunjukkan pelanggaran serius dan kegagalan kontrol yang pada akhirnya memungkinkan pencurian dana publik oleh orang-orang yang beroperasi di tingkat tertinggi pemerintah Malaysia selama periode tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan BMW atas penggunaan nama M6 oleh BYD Motor Indonesia. Dengan putusan ini, BYD sah menggunakan nama M6 untuk mobilnya di pasar Indonesia. BMW AG menggugat BYD Motor Indonesia ke PN Jakarta Pusat karena menilai penggunaan nama M6 melanggar hak merek mereka. Gugatan ini didaftarkan pada Februari 2025 dan menuntut agar BYD menghentikan seluruh penggunaan nama tersebut. Namun hakim memutuskan menolak seluruh gugatan dan menyatakan BYD tidak melanggar ketentuan hukum merek. Majelis Hakim yang diketuai Daryanto menyebut gugatan BMW tidak dapat diterima dan menghukum mereka membayar biaya perkara. Hakim menilai BYD M6 berbeda secara hukum dengan M6 milik BMW karena selalu disandingkan dengan merek BYD yang digunakan untuk jenis kendaraan berbeda. Dalam pembelaannya, BYD juga menyebut gugatan BMW bersifat prematur dan tidak berdasar. Dengan keputusan ini, BYD tetap bisa menjual model MPV M6 di Indonesia tanpa perlu mengubah nama. Adapun BMW sebelumnya meminta seluruh produk dengan nama M6 ditarik dari pasaran. Namun kini operasional dan pemasaran BYD M6 bisa dilakukan sesuai rencana. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, maskapai nasional Australia Qantas tengah menghadapi serangan siber yang berpotensi berdampak langsung pada data pelanggan. Serangan tersebut menyasar sistem layanan pelanggan yang disediakan oleh pihak ketiga. Insiden serangan siber pertama kali terdeteksi pada 30 Juni 2025 ketika tim Qantas menemukan aktivitas mencurigakan dalam platform pusat kontak pelanggan yang menyimpan data sekitar 6 juta pengguna maskapai. Adapun informasi yang diduga diakses oleh para peretas juga termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor keanggotaan program frequent flyer. Dalam pernyataan resminya, manajemen Qantas menyebut langkah darurat telah diambil untuk mengamankan sistem dan menahan dampak pelanggaran. Namun penyelidikan masih berlangsung dan perusahaan memperkirakan volume data yang diretas tergolong signifikan. Meski demikian, Qantas meyakinkan publik bahwa data sensitif seperti nomor paspor, informasi kartu kredit, serta data keuangan pribadi tidak tersimpan dalam sistem yang diretas. Pemirsa, Alibaba Cloud resmikan pusat data baru di Malaysia dan siap ekspansi ke Filipina. Langkah ini jadi strategi memperkuat dominasi layanan cloud di Asia Tenggara. Alibaba Cloud membuka pusat data ketiganya di Malaysia dan akan segera menyusul di Filipina pada Oktober 2025. Ini adalah bagian dari komitmen perusahaan memperkuat layanan cloud yang aman, tangguh, dan scalable di Asia Tenggara. Malaysia dan Filipina dipilih karena dinilai strategis secara infrastruktur dan permintaan digital yang tinggi. Ekspansi ini juga ditujukan untuk menjawab lonjakan permintaan dari sektor teknologi dan kecerdasan buatan. Pusat data baru akan menambah kapasitas infrastruktur dan memperkuat ketahanan layanan cloud secara regional. Alibaba juga ingin bersaing ketat dengan AWS, Google Cloud, dan Azure di kawasan ini. Adapun di Malaysia, pusat data tidak hanya fokus layanan cloud, tapi juga pengembangan SDM dan kolaborasi startup.
Sementara di Filipina, fokusnya mendorong adopsi cloud untuk fintech, e-commerce, dan layanan publik. Langkah ini mendukung transformasi digital nasional di dua negara sekaligus memperkuat posisi Alibaba Cloud secara global. Berbagai sumber di X Channel. Pemirsa, Intel Corp mempertimbangkan menghentikan pemasaran chip 18A ke klien eksternal demi fokus ke teknologi 14A. Ya, langkah ini dipertimbangkan usai CEO baru Lee Butan melihat rendahnya minat pasar terhadap chip andalan tersebut. CEO baru Intel, Lee Butan, mempertimbangkan langkah besar dengan menghentikan pemasaran teknologi chip 18A untuk pasar eksternal. Chip ini sebelumnya menjadi tumpuan Intel dalam bersaing di pasar chip canggih, namun kini dianggap kurang menarik minat. Jika dihentikan, proyek ini bisa menimbulkan kerugian miliaran dolar akibat rate of investasi sebelumnya. Intel kini mulai mengalihkan fokus ke teknologi manufaktur 14A yang ditargetkan bersaing langsung dengan teknologi N2 milik TSMC. Teknologi baru ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik calon klien besar seperti Apple dan Nvidia. Pendekatan adaptif ini diharapkan membuka peluang kemitraan baru dan memperkuat posisi Intel di sektor semikonduktor global. Adapun Dewan Direksi akan membahas kelanjutan proyek 18A bulan ini, meski keputusan akhir kemungkinan baru diputuskan musim gugur. Sementara itu, chip 14A baru akan mulai diproduksi tahun depan. Intel menyatakan tetap berkomitmen membalikan keadaan melalui efisiensi strategi dan roadmap teknologi yang lebih tajam. Langkah ini dilakukan setelah tahun berat bagi Intel. Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar 18,8 miliar US dollar pada 2024, terbesar sejak 1986. Ketertinggalan teknologi serta dominasi TSMC dan Samsung disebut menjadi penyebab utama kemerosotan kinerja perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel.